Dimulai dengan memperlihatkan orok ajaib bernama Matilda, akan tetapi kehadirannya tidak diinginkan oleh keluarganya dikarenakan perempuan dengan anggapan perempuan hanyalah beban dan gak bisa cari duit. Ini dia tangkurak orang tua Matilda bernama Harry dan Nia yang bahkan membiarkan orok itu di bagian belakang mobil sendiri, dan terlihat juga anak laki-laki mereka bernama Duloh di sana. Membawa mobil ugal-ugalan membuat Matilda kecil terombang-ambing hingga barudak komplek kocar-kacir, dan setibanya di rumah mereka masuk meninggalkan Matilda sendirian. Beberapa bulan kemudian, kini Matilda melihatkan keajaibannya sudah bisa menulis namanya sendiri. Bukannya senang, si Nia justru melakukan hal ini. Eat the spinach. Waktu terus berlalu, kini Matilda berusia 4 tahun sudah bisa mandiri, memakai sepatu, memakai baju rapih, dan bergaya ala bocil zaman now. Lalu di saat yang sama, ia melihat keluarganya pergi satu persatu, di mana Duloh sekolah, Harry menjual mobil bekas, dan Nia pergi judai, meninggalkan dirinya sendiri lagi. Matilda yang lapar pun meracik dan masak surabi, lalu membaca majalah layaknya orang dewasa. Di malam hari saat keluarganya nonton TV, Matilda meminta dibelikan buku ke ayahnya. Namun si Harry justru berkata untuk apa punya buku jika mereka punya TV, karena menurut si Pitak Tengah, belajar di TV lebih baik daripada di buku. Dan di sanalah Matilda menyadari kalau ingin sesuatu, dia harus mendapatkannya sendiri. Keesokan harinya saat ditinggalkan sendiri kembali, Matilda membuka sebuah buku di mana di buku tersebut terdapat tulisan perpustakaan anak-anak, sehingga Matilda pun bergegas ke sana. Tiba di perpustakaan, Matilda pun bertanya tempat buku anak-anak pada nenek penjaga. Sempat ditawari untuk diantar, namun dengan sopan Matilda menolak dan ingin mencarinya sendiri. Sejak itulah setiap hari saat kesepian, Matilda rutin pergi ke perpustakaan, karena itulah yang bisa membuat dirinya merasa tidak kesepian. Buku demi buku ia tamatkan, yang membuat nenek penjaga menyarankan Matilda untuk memiliki kartu perpustakaan saja, sehingga dia bisa bawa pulang bukunya dan tidak pulang anting bolak-balik jauh ke perpustakaan. Buku demi buku membuatnya semakin pintar, dan tak terasa kini Matilda sudah berusia 6 tahun. Saat di perjalanan, ia termenung melihat anak seusianya bermain. Di sisi dirinya hanya memiliki buku sebagai temannya. Malam harinya, Harry datang ke kamar Matilda dan menanyakan soal buku-buku itu, karena seingatnya Matilda masih berusia 4 tahun. Matilda pun menjawab kalau dirinya sudah 6 tahun dan seharusnya sudah masuk sekolah, sudah sering ngasih tahu, tapi si Pitak Tengah tak pernah mendengarnya. Tak terima, si Pitak lalu membawa Matilda dan melempar buku menemui emaknya, namun jawabannya sama saja, menganggap Matilda masih 4 tahun. Dengan lantang Matilda kembali mengatakan keinginannya untuk sekolah, namun orang tua bejatnya hanya tertawa dan menyuruh Matilda nonton TV saja. Esok harinya si Pitak pulang dengan bangga karena dirinya untung besar dari jualan mobilnya itu. Dirinya lalu menyuruh Duloh menghasilkan uang dan belajar tentang bisnisnya. Harry pun meminta Duloh menghitung semua pendapatannya hari ini, namun tak lama Matilda menjawabnya duluan dengan benar. 10,265. Bukannya senang, si Pitak justru menganggap Matilda sudah melihatnya dan juga berkata jangan sok pintar, dan kalau pintar akan dihukum, juga menasihati jika seseorang salah, orang itu harus dihukum. Get up. Intentionally given his daughter. Secara tak sadar, penggunaan kata jika seseorang salah bukan jika anak salah itulah yang merubah cara pandang Matilda. Jika orang tuanya melakukan kesalahan, maka berhak dihukum. Keesokan harinya saat kedua orang tuanya kebluk masih molor padahal dah siang, Matilda pun menghukum dengan mengganti isi minyak nyong-nyong dengan pemutih. Tepat saat si Pitak memakainya, inilah yang terjadi. Diddle the customer. My hair?
Siang harinya Harry membawa kedua anaknya ke tempat kerjanya dengan tujuan supaya mereka bisa nerusin bisnis, namun tanpa sadar polisi memantaunya dengan sindikat pembeli mobil curian. 917. Suspect. Setibanya di tempat kerja Harry, yang mana adalah sebuah bengkel spare part mobil, dan kemudian tanpa basa-basi mengajarkan kedua anaknya berlaku curang. We really should weld these bumpers on. Won't it fall off? The sawdust quiets the ear. Matilda menegur kalau itu perbuatan salah. Si Pitak hanya menjawab tak ada orang kaya yang jujur. Seperti di sebuah tempat, sudahlah. Cara kotor terus diperlihatkan sehingga Matilda pun berkata kalau ayahnya itu penjahat. Daddy, you're a crook. Do you make money? Do you have a job? I'm smart, you're dumb. I'm big, you're little. Matilda pun hanya terdiam sampai dia melihat topi ayahnya dekat dengan lem dengan niat menghukum kesalahan ayahnya itu. Tak lama Nia datang dengan heboh karena dirinya menang judai dan sebagai perayaan dirinya mengajak keluarganya makan di kafe, dan tepat sebelum naik Matilda memberikan topi tersebut. How much? It's for me. Setibanya di kafe, Nia menyuruh Harry membuka topinya, akan tetapi tak bisa lepas sehingga mereka jadi tontonan para orang yang sedang makan di sana. Kembali ke rumah, saat Nia berusaha melepas topi itu yang pada akhirnya membuat pitaknya lebih besar. Dengan marah, Harry lalu menyuruh semua orang menonton TV. Tepat saat melihat Matilda yang asik baca buku, dirinya marah, merobek buku itu dan memaksa Matilda menonton TV yang secara tak langsung membuat Matilda menggunakan kekuatannya. I didn't do it. Keesokan harinya di balik bayangan, seseorang bernama Agatha Trumbull yang mana adalah seorang kepala sekolah dasar meminta Harry menyiapkan mobil yang wadedet untuk dirinya dengan prinsip ga wadedet ga well. Let's do business. Enjoy it. Harry pun menghampiri Matilda dan berkata mulai besok Matilda akan sekolah, yang sontak membuat Matilda senang. Esok harinya saat mulai sekolah, Matilda berekspektasi bahwa sekolah adalah tempat menyenangkan, namun sekolah yang ia lihat lebih layak disebut rumah kosong penuh jurig. Akan tetapi Matilda tetap senang karena dirinya kini bisa mendapatkan teman. Isn't it? Tak lama setelah masuk area sekolah, seseorang muncul dari pintu membuat semua anak kocar-kacir dengan setelan militer dan aura intimidasi, membuat Matilda ketakutan hingga bersembunyi ke sebuah lorong kecil. Di lorong itu, Matilda bertemu seorang bocah bernama Lavender yang juga bersembunyi. Lavender lalu memberitahu kalau orang itu adalah kepala sekolah mereka, Tangkurak Trumbull. Trunchbull. You've gotta be kidding. Tak lama muncul bocah lebih besar bernama Hortensia memperingatkan mereka bahwa si Trumbull suka ngebogem anak yang bersembunyi, yang akhirnya mereka pun terpaksa keluar. Hortensia lalu bercerita tentang kekejaman si Trumbull saat seorang siswa makan permen di jam pelajarannya, dan inilah yang Trumbull lakukan. Lavender juga mengatakan jika dulu si Trumbull adalah seorang atlet olimpiade, tolak peluru, lempar lemping, petak umpet, dan sebagainya. Dilanjut dengan Hortensia cerita kalau dirinya pernah dihukum dimasukkan ke dalam sebuah ruangan bernama Coki, dan Sometimes she leaves you in there. tak lama si Trumbull menghampiri murid baru bernama Amanda. Melihat rambut Amanda dikuncir, si Trumbull memintanya jangan pernah dikuncir, sehingga saat Amanda menjawab kata tapi, inilah yang terjadi. Beralih ke kelas, diperlihatkan seorang guru baik bernama Hani yang lalu memperkenalkan Matilda sebagai murid baru di sana. Berbanding 360 derajat dengan si Trumbull, Bu Hani justru sangatlah baik yang membuat Matilda bahagia. Akan tetapi di balik baiknya Hani terdapat kisah kelam yang mungkin membuat kita simpati. Pelajaran dimulai, Hani meminta semua murid mengulang perkalian yang sudah diajarkan. 2 times 6 is? Hingga Hani mencoba tes menggunakan perkalian jumlah besar, Matilda pun mampu menjawabnya dengan mudah, membuat Hani tercengang. 29. 4,913 times 370. It is. I read this book last year and You like to read? Hani yang akhirnya tahu Matilda suka membaca terlihat senang, ditambah pula buku favorit mereka sama. Charles Dickens. Hani lalu meninggalkan kelas menuju satu ruangan yang mana adalah ruangan si Trumbull. Hani mencoba mempromosikan Matilda untuk naik kelas saja karena pengetahuan yang dimilikinya,
Alih-alih mendukung, si Trungbul malah menganggap Matilda terlalu nakal sehingga membuat Hani memindahkan Matilda dari kelas dan justru memaki Hani dengan sebutan pemalas. Sepulang sekolah pertamanya, Matilda melihat polisi itu di depan rumahnya dan setibanya di rumah, dengan gembira Matilda mencoba menceritakan pengalaman saat sekolah pada ibunya, namun bukannya mendengar, si Hani justru hanya sibuk dengan teleponnya. I'll say. Malam harinya, Hani datang ke rumah Matilda, sempat ditolak si Pitak, namun karena terus mendesak, akhirnya Hani diperbolehkan masuk. All right, come on, get this. Hani pun to the point soal anak mereka yang sangat pintar, bahkan pelajaran kuliah yang belum dirinya pelajari, Matilda sudah mempelajarinya. Oleh karena itu, Hani pun bilang kalau dalam beberapa tahun lagi, Matilda siap untuk kuliah. Ya, kita tahu jawabannya di mana si Nia berkata untuk apa perempuan kuliah kalau akhirnya tetap jadi ibu rumah tangga. Si Pitak juga berbacot kalau dirinya tidak pernah kuliah tapi punya kerjaan, sedangkan kebanyakan yang kuliah adalah pengangguran, ungkapnya. Dengan emosi Hani pun berkata, jangan pernah merendahkan orang berpendidikan. Dengan contoh, jika si Pitak sakit, dokterlah yang menangani dan pastinya adalah orang yang kuliah. Contoh lain, jika si Pitak dituntut karena menjual mobil catat butut, maka pengacara yang juga kuliahlah yang akan membelanya. Skak, mat. Tersinir dengan contoh yang kedua, si Pitak pun emosi dan karena hanya bicara dengan orang oon, Hani pun segera pergi dari sana. One. Esok harinya di sekolah menggunakan toa, Trungbul meminta semua anak berkumpul di ruang pertemuan sehingga saat di sana Trungbul memanggil seorang murid bernama Bruce. Bruce Bug. Trungbul pun mengatakan kalau si Bruce sudah mencuri kue coklat miliknya dan meminta mengakuinya, namun Bruce menjawab tudingan itu dengan jawaban. My mom's is better. Trungbul pun menguji Bruce dengan sepotong brownies dan memaksa memakannya, sempat menolak, namun inilah yang terjadi selanjutnya. Belum cukup di sana, Trungbul memberikan lebih banyak kue untuk membuat si Bruce mengakui perbuatannya. Entire confection. Suapan demi suapan terpaksa Bruce lakukan, yang penting jujur dan beteng sebe, sampai akhirnya Bruce tidak sanggup lagi. I can't look. Melihat ketidaksanggupan Bruce, Matilda pun menyemangatinya dan suara Matilda membuat ruangan yang tadinya tegang kini seperti supporter yang mendukung seorang atlet. Dengan semua yang terjadi, Bruce tetap berakhir dihukum oleh si Trungbul. Sepulang sekolah, Matilda kembali melihat polisi di depan rumahnya, sehingga sesampainya di dalam rumah, Matilda memberitahukan hal itu pada orang tuanya. The cops are watching the house. There was a speedboat sale. Speedboats. People are cops. They are not. Sejenak, kita diperlihatkan Matilda dan temannya sedang berburu hewan kecil di selokan, sampai akhirnya Lavender berhasil menangkap seekor kadal air. It's a salamander. Any of the small semi. Tak lama si Trungbul datang dengan emosi karena mobil bututnya yang dibeli dari Harry membuat Matilda jadi kambing hitam atas perlakuan ayahnya itu. Lavender mencoba cepuin ke Hani, tapi gak sempat karena Hani menyuruh Lavender menyiapkan air karena si Trungbul akan mengajari kelasnya. Namun kadal itu justru Lavender masukkan ke dalam teko minum si Trungbul. Tak lama si Trungbul datang, bersamaan Lavender membawa teko berisi kadal itu dan memberikannya pada si Trungbul. Hani yang melihat Matilda tak ada lalu menanyakannya pada Lavender dan bergegas pergi menyelamatkannya, sehingga setibanya di kelas, Hani dibuat terkejut dengan kelakuan si Trungbul pada muridnya. Dan tak lama, si Trungbul menarget Amanda kembali dan menyuruhnya mengeja. Tepat saat Amanda mengeja, tiba-tiba momen yang ditunggu pun datang saat Trungbul tanpa sadar minum air berisi kadal tersebut yang membuat semua murid senang. Di tengah itu Matilda tiba-tiba angkat tangan yang membuat si Trungbul menganggap itu ulah Matilda. Padahal Matilda hanya mengatakan jika itu bukanlah ular melainkan seekor kadal, namun tanggung malu si Trungbul menyudutkan dan tetap akan menghukum Matilda, sehingga tekanan itu justru membuat Matilda menggunakan kekuatannya kembali. Wrong?
Lagi dan lagi menyalahkan Matilda atas apa yang terjadi. Beruntung Hani membelanya, yang singkatnya si Trungbul pun meninggalkan kelas dan tak lama setelahnya waktu jam pelajaran sudah selesai. Saat murid lain pulang, Matilda justru mengaku pada Hani bahwa yang terjadi barusan adalah dia dengan kekuatannya. Hani jelaslah tidak percaya, yang membuat Matilda ingin menunjukkannya. Akan tetapi Maybe I made myself tired. mendengar itu, Hani lantas mengajak Matilda ke rumahnya. Di perjalanan ke rumah Hani, mereka melewati sebuah rumah yang mana adalah rumah si tangkurak Trungbul. Matilda justru penasaran dengan sebuah ayunan di sana, yang membuat Hani bercerita bahwasannya dulu ada seorang anak perempuan bahagia. Namun saat berusia 2 tahun, ibu anak itu meninggal, dan karena ayahnya yang adalah dokter membutuhkan seseorang untuk mengurus urusan rumah, membuat ayah anak itu mengundang saudara tiri istrinya untuk tinggal di rumah itu. Akan tetapi bibi dari anak itu ternyata jahat, dan tepat saat berusia 5 tahun, ayahnya meninggal dengan dugaan bundir. Namun cerita berakhir bahagia saat anak itu memilih tinggal di sebuah rumah kecil milik tukang kebun dengan harga sewa yang murah, dan menghias rumah itu dengan banyak bunga di sana. Hani lalu mengungkapkan kenapa ia menceritakan kisah itu pada Matilda dengan alasan Matilda berada di posisi yang sama, terlahir di keluarga broken home yang bahkan tidak menghargai kehadirannya. Setibanya di rumah Hani, ternyata kisah itu adalah A young woman as you. And Trunchbull. di dalam rumah. Hani kembali bercerita tentang dia meninggalkan rumahnya sendiri dan harta berupa foto ayahnya, termasuk sebuah boneka yang ia beri nama Lizzie Doll. Lissy doll, I called her. Dan meski kini sudah dewasa, dirinya tidak luput dari rasa takut dalam hidupnya. Mendengar orang dewasa punya rasa takut, Matilda pun bertanya sesuatu pada Hani. I wonder what Miss Trunchbull was. Mereka berdua kembali ke rumah si Trungbul, yang terlihat si Trungbul memasukkan berbagai alat olahraga ke bagasinya, yang tiba-tiba juga seekor kucing garong muncul di sana. Dan ya, di sanalah Hani berkata kalau si Trungbul masih percaya tahayul atau borangan, sehingga saat kucing itu semakin dekat, inilah yang terjadi. Poor kitty. Seperginya si Trungbul, Matilda pun mengajak Hani untuk mengambil bonekanya. Akan tetapi baru jalan sebentar, mobil bututnya kembali kambuh, membuat si Trungbul berniat kembali. Tepat Hani dan Matilda sudah masuk ke rumahnya, dan apa yang akan terjadi? Ke dalam rumah diperlihatkan rumah Hani yang ternyata mewah, namun perhatian Hani tertuju pada satu tembok, di mana seharusnya tembok itu tempat foto ayahnya. My father's portrait used to hang there. Dengan otot kawat tulang beton, Trungbul mengangkat mobilnya layaknya sepeda dan mulai mendorongnya. Di sisi Hani dan Matilda yang kini terfokus pada sekantong coklat, yang mana adalah milik Hani dulunya, dan harus merelakan saat si Trungbul ngajedog di sana. Much too good for children. Matilda pun mulai bertanya keberadaan boneka milik Hani, yang mana berada di loteng. Namun di waktu yang sama, Trungbul sudah di depan rumahnya. Hani membawa masuk Matilda ke kamar lamanya, di mana mereka menemukan foto yang Hani cari dan boneka Lizzie Doll tersebut. Call him King Magnus. He Di tengah momen memorable itu, mereka dikejutkan dengan teriakan Trungbul yang sedang menelpon Harry atas mobil bututnya. Tepat saat si Trungbul menyadari kotak coklatnya terbuka, si Trungbul menyadari kalau seseorang sudah memasuki rumahnya. Di kepanikan itu, Hani menyuruh Matilda keluar duluan lewat belakang, sementara dirinya akan mengalihkan perhatian. Tepat saat Matilda hampir saja ditemukan, beruntung dia berhasil masuk ke lorong tepat waktu. Di saat yang sama, Hani melemparkan bola meriam sebagai pengalih perhatian. Ya, naasnya Matilda tidak sengaja merobohkan bubbututan di lorong itu, membuat si Trungbul kembali ke arahnya. Tepat saat akan keluar lewat pintu, pintu itu sudah dipaku di sisi si Trungbul yang semakin dekat, dan menyadari keberadaan Matilda di bawah meja, membuat Matilda kembali hampir tertangkap. Namun Matilda berhasil lolos kembali dengan kepintarannya. Melihat Matilda terdesak, Hani kembali mengalihkan perhatian, membuat si Trungbul naik ke loteng. Bersamaan dirinya, Bang Breng Brong keluar dari lorong tersebut.
Mereka terus mencari jalan keluar hingga akhirnya berhasil keluar melewati sebuah jendela. Some rats are gonna die. Dengan penuh emosi, si Trungbul menghancurkan tanaman di sana mencari keberadaan mereka berdua. Dengan yang terjadi barusan, Matilda berkata jika si Trungbul harus segera dikasih pelajaran. Di sisi Honey meminta Matilda berjanji untuk tidak pernah kembali ke rumah itu. I promise. Kembali ke rumah di mana kini dengan polosnya Sini yang ngobrol dan menganggap polisi itu tamunya. Yang tak lama kemudian Matilda datang pulang lalu berkata pada emaknya kalau mereka adalah polisi, bertepatan dengan Harry yang juga pulang dan langsung mengusir polisi itu. What is this, a hot tub? The cops, Dad. Debat pun terjadi yang membuat Matilda tertekan dan di sanalah dirinya menemukan cara mengeluarkan kemampuannya dan meminta ayahnya membentak dirinya sehingga Yell at me again! dari sanalah Matilda melatih kekuatannya dengan berfokus dan memikirkan tekanan yang terus dirinya terima yang pada akhirnya mampu memaksimalkan kemampuannya itu dan mulai menghibur diri sendiri dengan kemampuan tersebut. Saat dirinya membuka tirai di sana, terlihat para polisi itu kembali ke rumahnya. Tanpa ragu, polisi itu masuk ke garasi rumah dengan tujuan mencari barang bukti untuk segera menjebloskan si Pita ke penjara. Matilda yang melihat mereka masuk tanpa izin, menggunakan kemampuannya untuk mempermainkan polisi itu dan mengancam polisi tersebut karena sudah masuk tanpa surat izin. Gonna be in a lot of trouble very soon. Library. If you don't have one, you can lose your job. Polisi itu malah mengolok-olok Matilda yang membuatnya tertekan dan ini yang Matilda lakukan. Meskipun diperlakukan tidak baik, Matilda tidak membiarkan ayahnya ditangkap dan memberi kesempatan untuk orang tuanya tobat sehingga pada malam harinya ia merencanakan sesuatu dan pergi meninggalkan rumah. Dan ya, tujuan Matilda adalah rumah si Trungbul. Dan hal pertama yang dia lakukan adalah menaiki sebuah gubuk dengan tujuan mengambil boneka milik Honey di sana. Dikarenakan kondisi angin yang kencang, Matilda tanpa sadar membuat pita miliknya terbang dan tertinggal di sana. Selanjutnya, saat si Trungbul lengah, Matilda pun mengambil 2 coklat milik si Trungbul. Namun hal itu hampir membuat dirinya ketahuan saat dirinya menggunakan sebuah jendela. Kini, tujuan inti Matilda pun dilakukan saat dirinya merekayasa adegan horor di rumah itu dengan maksud memberi si Trungbul pelajaran. Membuat si Trungbul memutuskan pergi dari rumahnya. Akan tetapi pita Matilda yang tertiup angin justru tersangkut di samping mobil. Dan ketika si Trungbul mengendus, dia mengetahui siapa pemilik pita itu. Pagi harinya di sekolah, Matilda memberikan surprise pada Honey dengan memberikan boneka miliknya dan sebuah coklat yang berhasil dia ambil. Selang beberapa detik, si Trungbul juga sudah datang dengan rambut amburadul. Lalu berkata dirinya akan kembali mengajar di kelas Honey. Honey kembali berpikir keras untuk mengembalikan boneka itu, tapi Matilda menenangkannya dan berkata semua akan baik-baik saja. Honey pun mengingatkan Matilda pada janjinya tidak akan kembali ke rumah itu. Namun Matilda mengatakan jika ia tidak masuk dan menggunakan kekuatannya, sehingga kini Matilda berhasil memperlihatkan kekuatannya pada Honey. Watch this. Tak lama si Trungbul masuk ke kelas, memerintahkan semua murid merapat di tembok, dan ini yang dia lakukan. Form a line across the room, quickly! Run! Saat semua murid sudah berbaris, ia mulai menceritakan seorang bocil sudah memasuki rumahnya dan siapapun yang masuk tanpa izin, maka itu adalah kesalahan dan tak lama dia mengeluarkan pita itu. Mengancam dan pada akhirnya tahu jika pita itu milik Matilda, beruntung Honey maju dengan mengakui dirinya lah yang masuk ke rumahnya. Miss Trunchbull, I was the one who was... Tahu Honey berbohong, Trungbul kembali menarget Matilda yang membuat Matilda kini menunjukkan kemampuannya dan memberi pelajaran si Trungbul di depan semua murid.
Si Trumbul pun tumbang tepat saat para murid mendekat. Tiba-tiba melemparkan seorang bocil ke jendela. Matilda pun membuat temannya itu terbang dan kembali ke arah si Trumbul, membuat si Trumbul terjebak di tengah replika bumi. Dilanjut dengan Matilda yang memutarkannya hingga terlempar. Trumbul yang bangkit pun mencoba menarget Lavender yang berujung dirinya tersungkur di sebuah pintu. Kemudian inilah yang terjadi. Semua murid yang melihat si Trumbul dilempari membuat mereka juga melempar ke arah si Trumbul seperti endok busuk, jangkar kapal laut, gal SPG, tisu toilet, paralon, bom atom, batako, bemper mobil, dan lain sebagainya, yang pada akhirnya mereka berhasil membuat si Trumbul pergi. And the Trunchbull was gone. Singkatnya, dengan si Trumbul pergi dari kota, membuat Honey kini menempati kembali rumah miliknya. Tak lama dari itu, keluarga Matilda datang menjemputnya dengan alasan para polisi sudah mengetahui bisnis busuknya dan harus meninggalkan kota secepat mungkin. Matilda pun menolaknya karena sudah nyaman tinggal bersama Honey, di mana Matilda meminta Honey mengadopsinya, lalu meminta orang tua bejatnya menandatangani surat adopsi tersebut. You're the only daughter I ever had, Matilda. Who's got a pen? Here. Let's roll. Dengan kepergian Harry dan Nia dan juga Matilda yang sudah Honey adopsi, pada akhirnya mereka berdua menjalani hidup bahagia layaknya seorang anak dan ibu, dan film pun tamat dengan membahagiakan. Dan pelajaran berharga dari film ini adalah, jika dunia dimulai tanpa sambutan hangat, maka lukislah warna-warnamu sendiri di atasnya. Jangan membenci dan jangan menangisi pintu yang tak pernah terbuka, sebab di film ini kita tahu bahagia bukanlah tentang diterima oleh keluarga, melainkan tentang bagaimana cara belajar mencintai diri sendiri. Dan ingat, sebuah pepatah mengatakan, dunia ini penuh dengan orang baik, tapi jika tidak ada, jadilah salah satunya. Sekian alur film Matilda. Kalau suka boleh subrek dan like. Saya Nana mengucapkan makasih udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you again everybody.